Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 28 November 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami mengambil waktu khusus untuk merenungkan akan Engkau, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Abigail Joan. Kepada Abigail, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini, dalam merenungkan Kristus. Ayatnya terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kristus dan Dia yang disalibkan harus menjadi tema perenungan, percakapan, dan perasaan sukacita kita yang paling menyenangkan. Hendaklah kita mengingat dalam pikiran kita setiap berkat yang kita terima dari Allah, dan ketika kita menyadari kasih-Nya yang besar, hendaknya kita bersedia untuk mempercayakan segalanya kepada tangan yang dipakukan di kayu salib demi kita. Dikutip dari Steps to Christ, halaman 103. Ketika kata-kata petunjuknya telah diterima dan telah menguasai kita, Yesus bagi kita adalah kehadiran yang abadi, mengendalikan pikiran, gagasan, dan tindakan kita. Kita dipenuhi dengan pengajaran dari guru terhebat yang pernah dikenal dunia. Dikutip dari Testimonies to Ministers, halaman 389. Kita mempunyai persekutuan dengan kehadiran Ilahi, dan ketika kita menyadari kehadiran ini, pikiran kita dibawa ke dalam tawanan Yesus Kristus. Latihan rohani kita sesuai dengan kejernihan perasaan kita akan persahabatan ini. Henok berjalan bersama Allah dengan cara ini, dan Kristus berdiam di dalam hati kita melalui iman ketika kita memikirkan siapakah Dia bagi kita dan betapa besar pekerjaan yang telah Dia kerjakan bagi kita dalam rencana penebusan. Kita akan merasa sangat berbahagia
dalam memupuk rasa atas pemberian besar Allah ini kepada dunia kita dan kepada kita secara pribadi. Dikutip dari Testimonies to Ministers halaman 388. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Abigail. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat mengamarkan kita dalam The Review and Herald tanggal 31 Agustus tahun 1905 paragraf 8. Badai akan datang, badai yang akan menguji iman setiap orang, apapun jenisnya. Orang-orang percaya sekarang harus berakar kuat di dalam Kristus, kalau tidak mereka akan disesatkan oleh beberapa tahap kesalahan. Biarlah iman Anda diperkuat oleh firman Tuhan. Pegang erat kesaksian hidup tentang kebenaran. Miliki iman kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi. Dia telah dan akan selamanya menjadi batu karang kita. Oleh karenanya, Roh Nubuat menasihatkan untuk That I May Know Him halaman 6 paragraf 4 berbunyi, adalah baik bagi kita setiap hari untuk meluangkan 1 jam penuh pemikiran dalam merenungkan kehidupan Kristus. Kita harus mengambilnya poin demi poin dan membiarkan imajinasi menangkap setiap adegan, terutama adegan penutup. Ketika kita merenungkan pengorbanannya yang besar bagi kita, keyakinan kita kepadanya akan semakin konstan, kasih kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin dijiwai dengan Roh-Nya. Karenanya, penting sekali untuk kita merenungkan kehidupan Yesus. Sebab itu akan meneguhkan keyakinan kita dan hidup kita semakin dijiwai oleh Roh-Nya Yesus. Dan bila hidup kita dijiwai oleh Roh-Nya Yesus, maka itu sama dengan Yesus tinggal di dalam kita. Dan itulah satu-satunya perlindungan kita. The Desire of Ages halaman 324 paragraf 1 berkata, satu-satunya pertahanan melawan kejahatan adalah berdiamnya Kristus di dalam hati melalui iman di dalam kebenarannya. Inilah pentingnya kita untuk merenungkan Kristus setiap hari. Sebab dengan merenungkan Kristus, yaitu akan adegan kehidupannya, maka itu akan menguatkan kita, dan Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Dan oleh kehadiran Roh-Nya, Kristus berdiam dalam hati kita, dan kita dapat melawan kejahatan. Kita dapat menghadapi badai yang mulai melanda. Tidak hanya itu, Roh Nubuat menyatakan dalam Christian Temperance and Bible Hygiene halaman 139 paragraf 3. Mereka yang menginginkan keabadian tidak boleh membiarkan pikiran atau tindakan yang tidak murni. Jika Kristus menjadi tema perenungan, maka pikiran akan terpisah jauh dari setiap pokok bahasan yang dapat menuntun kepada ketidakmurnian dalam tindakan. Artinya, agar memiliki pikiran dan tindakan murni, penting sekali bagi kita untuk merenungkan Kristus, sebab oleh merenungkan Kristus, kita dijiwai oleh Roh-Nya, dan itulah yang memurnikan kita. Teristimewa oleh kehadiran Roh-Nya. Testimonies to Ministers halaman 388 paragraf 1 berkata, kita tinggal di dalam Kristus dengan iman yang hidup. Dia tinggal di dalam hati kita melalui penggunaan iman kita secara individu. Kita mempunyai persahabatan dengan kehadiran ilahi, dan ketika kita menyadari kehadiran ini, pikiran kita dibawa ke dalam tawanan kepada Yesus Kristus. Dan renungan hari ini katakan, inilah kehidupan Henokh. Radiant Religion halaman 334 paragraf 4 berkata, Henokh berjalan bersama Allah dengan cara ini, dan Kristus berdiam di dalam hati kita melalui iman ketika kita memikirkan siapakah Dia bagi kita dan betapa besar pekerjaan yang telah Dia kerjakan bagi kita dalam rencana penebusan. Dan kita semua tahu, Henokh akhirnya diangkat ke sorga. Inilah pentingnya merenungkan Kristus 1 jam penuh setiap hari. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Sediakan waktu khusus untuk renungkan akan kehidupan dan kematian Yesus serta kebangkitannya,
agar dengan memandang Dia kita semakin diubahkan menjadi serupa dengan Yesus, dan tidak hanya kita menjadi murni dan menang atas kejahatan, terlebih keselamatan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, untuk menyisihkan waktu setiap hari, 1 jam penuh untuk merenungkan akan adegan-adegan kehidupan Kristus, khususnya adegan penutup, saat-saat menjelang Dia mati, hingga pada Dia akhirnya bangkit dan kemudian naik ke sorga. Hal ini akan membawa kami kepada proses pemurnian, sebab dengan memandang Kristus kami diubahkan dan bahkan kami dijiwai oleh Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus dan ubahkan hidup kami, agar masing-masing kami semakin hari semakin murni, semakin serupa dengan karakter-Mu, hingga pada akhirnya saat Engkau datang kedua kali, kami semua layak untuk diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.